Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili Caspet 23 akan mempersembahkan suatu video sebagai bentuk tugas akhir Studi Stupun 2021. Kami harap Akang dan Teteh dan juga rekan-rekan sekalian dapat menikmati video persembahan ini. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di acara Festival Debat SPED 2021. Aku Syifa. Dan aku Haura. Kita berdua bakal nemenin kalian selama acara ini. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Amin. Walaupun karena pandemi COVID-19 hampir semua kegiatan, termasuk festival ini juga harus dilakukan secara online, tetap harus semangat dong ya. Bener banget tuh apa kata Haura, harus tetap dijaga ya semangatnya. Nah, sebelum masuk ke acara utama, ada beberapa sambutan yang akan disampaikan oleh Alvaro, selaku Ketua Pelaksana dari Festival Debat SPED 2021. Kepada Ketua Pelaksana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kesejahteraan, dan nikmat hingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Kepada anggota-anggota Casped yang telah bekerja keras dan yang telah memberikan bantuan baik berupa tenaga maupun pikiran untuk keberlangsungan acara ini, saya ucapkan terima kasih. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada Akang, Teteh, dan rekan-rekan sekalian atas kehadirannya sehingga acara ini dapat berlangsung. Semoga acara ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah kita rencanakan. Hadirin yang saya hormati, pada acara ini kita akan mengadakan rangkaian yaitu lomba debat. Dengan besar harapan, dengan mengadakan kegiatan acara ini, bisa mengasah dan meningkatkan keberanian, kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan berpresentasi. Semoga pula kegiatan acara ini mampu memberi kesempatan untuk menunjukkan bakat yang dimiliki para kontestan terkait dengan lomba-lomba tersebut. Perlu kita ingat bersama bahwa orang sukses bukanlah orang yang bisa di semua bidang, tapi orang yang berbakat di suatu bidang, kemudian terus-menerus mengasah bakat tersebut. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas sambutannya. Sekarang kita akan langsung masuk ke acara utamanya, yaitu lomba debat. Kepada moderator, kami persilahkan untuk mengambil alih acara. Selamat siang. Siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmatif dari tim A dan tim oposisi dari tim B. Kedua tim akan berdebat tentang pembelajaran jarak jauh. Sebelum melaksanakan debat, saya akan bacakan tata tertib debat sebagai berikut. 1. Terdiri atas 3 babak, yaitu opening statement, tanggapan, dan juga kesimpulan. 2. Pada babak 1 dan 3 dilakukan selama 1 menit. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada setiap juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim afirmatif, nama saya Siti Safriani, dan ada kedua rekan saya, Fatul Rahman dan juga Faniana Aningga. Perkenalkan, kami dari tim oposisi, nama saya Cantika Saleh bersama kedua rekan saya, Rafifa dan juga Yahya Skill. Terjadinya pandemi COVID-19 ini menyebabkan berjalannya kegiatan sehari-hari terhambat, termasuk kegiatan pembelajaran. Agar terus berjalan, dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh. Setelah 1 tahun pembelajaran jarak jauh berlangsung, namun banyak yang beranggapan bahwa adanya ketidakefektifan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Anggapan inilah yang kita akan bahas dalam debat kali ini. Untuk putaran pertama, saya persilahkan secara bergantian kepada tim afirmatif dan oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Dari tim afirmatif, angka positif COVID-19 yang setiap harinya bertambah tentu saja membuat kita semakin tidak tahu kapan pandemi ini usai. Kita harus serius dalam menyikapi penyebaran COVID-19, serta dalam melindungi anak-anak kita. Sekolah juga sudah mempersiapkan platform online learning dengan baik,
Dengan adanya pembelajaran secara online ini juga akan menghemat waktu siswa maupun guru. Dan tentunya secara daring. Tetapi terdapat dampak sebaliknya. Jika pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan, maka hanyalah guru yang dapat melakukan pengawasan. Akan tetapi, jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka keluarga juga dapat ikut berkolaborasi dengan guru dalam membangun pendidikan peserta didik. Dan tentunya tidak melupakan tujuan utama, yaitu peserta didik yang dapat terhindar dari penyebaran COVID-19, karena pembelajaran dilaksanakan jauh dari kontak fisik. Saat ini, kita memiliki tantangan untuk tidak memberikan ruang bagi mental negatif berkembang. Sebaliknya, kita harus membangun mental positif agar pandemi corona tak dapat memberikan ancaman sedikit pun. Kami dari kelompok oposisi tidak setuju dengan diadakannya pembelajaran jarak jauh ini. Karena yang pertama, siswa menjadi kurang bersosialisasi, terutama bagi siswa tahun ajaran baru seperti kami yang harus bersosialisasi lewat media sosial dengan teman baru dan juga guru baru. Untuk bersosialisasi lewat media sosial itu susah loh, karena kita semua itu nggak mengenal langsung teman kita dengan baik dan banyak, terutama bagi siswa tahun ajaran baru seperti kami yang harus bersosialisasi lewat media sosial dengan teman baru dan juga guru baru. Untuk bersosialisasi lewat media sosial itu susah loh, karena kita semua itu nggak mengenal langsung teman kita dengan baik dan banyak lagi hal yang tidak kita dapatkan saat pembelajaran tatap muka. Selain itu, siswa juga dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru ditambah dengan lingkungan yang tidak mendukung, akibatnya pembelajaran menjadi tidak efektif. Bukan hanya siswa, banyak juga guru yang mengeluh dan juga merasa para siswa ini tidak fokus dalam pembelajaran dan tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi bukan hanya siswa, namun guru, bahkan pemerintah juga mengalami kesulitan dan juga ketidaksiapan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Kita telah mendengarkan opening statement dari kedua tim. Dilanjutkan dengan babak kedua, dipersilakan dari kedua tim untuk menyampaikan tanggapannya. Secara bergantian dimulai dari tim afirmatif. Menurut saya, untuk bersosialisasi, ya kita kan bisa memanfaatkan perkembangan teknologi zaman sekarang gitu, seperti video call, pakai Zoom, Google Meet, dan juga Microsoft Teams. Ya walaupun secara virtual, toh video call juga kita bisa ngeliat muka teman kita, bisa ngedengar suaranya, bisa cerita-cerita juga. Soalnya kan di zaman pandemi seperti sekarang ini kan kayak rawan banget gitu buat ketemu langsung. Apalagi buat ketemu teman yang sebenarnya bisa kita akali dengan cara lain buat bersosialisasi. Nah, kalau lingkungan yang tidak mendukung, kita sebagai pelajar harusnya bisa lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalian ngerasa nggak sih kalau pas sekolah offline itu, kita sebagai pelajar seringnya disuapin mulu gitu sama guru. Makanya ketika sistemnya diubah jadi sekolah online, kita jadi kaget. Soalnya yang awalnya bergantung sama orang lain, sekarang apa-apanya harus ngelakuin sendiri, contohnya belajar. Makanya kita harus mulai belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena ya masa aja gitu, kayak masa depan kita yang harusnya ada di pundak kita, malah kita gantungin kepada orang lain gitu. Terus kan kita juga ya nggak bisa gitu nyalahin sistemnya. Soalnya sebenarnya sistemnya sama-sama aja. Cuman bedanya yang sekarang online, dulu offline. Namun, masalah tersebut diantaranya adalah ketiadaan gawai atau laptop dan akses internet yang terkendala di sejumlah daerah. Mungkin masalah ini tidak akan menjadi masalah bagi siswa atau siswi yang tingkat ekonominya mencukupi. Namun, bagi siswa atau siswi yang tingkat ekonominya rendah, hal ini bisa menjadi masalah. Banyak siswa atau siswi yang mengalami keterbatasan elektronik dikarenakan ekonomi yang rendah. Salah satunya terjadi di SMPN 2 Cibarusah di Kabupaten Bekasi. Dilansir dari cnn.com, kepala tersebut diantaranya adalah ketiadaan gawai atau laptop dan akses internet yang terkendala di sejumlah daerah. Mungkin masalah ini tidak akan menjadi masalah bagi siswa atau siswi yang tingkat ekonominya mencukupi. Namun, bagi siswa atau siswi yang tingkat ekonominya rendah, hal ini bisa menjadi masalah. Banyak siswa atau siswi yang mengalami keterbatasan elektronik dikarenakan ekonomi yang rendah. Salah satunya terjadi di SMPN 2 Cibarusah di Kabupaten Bekasi. Dilansir dari cnn.com, Kepala SMPN Cibarusah mengatakan siswanya kebanyakan datang dari keluarga yang dengan tingkat ekonomi rendah. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki gadget atau teknologi untuk belajar di rumah. Jadi, siswa atau siswi yang tingkat ekonomi keluarganya rendah tidak dapat menikmati bantuan layanan kuota yang diberikan pemerintah.
Beberapa orang tua siswa di Indonesia mungkin kehilangan kerjaannya dan harus mencari pekerjaan lain saat pandemi ini. Ya bayangin aja gitu, lagi pandemi, terus kita ngakuin sekolah offline. Pasti biaya hidup kita tuh bakal jadi naik gitu. Contohnya biaya transportasi yang nggak murah. Makanya sekolah online saat pandemi adalah hal yang terbaik. Terus gimana dong sama siswa atau siswi di luar sana yang tingkat ekonominya rendah? Kemendikbud pada September sampai Desember tahun lalu sudah memberikan bantuan kuota internet gratis kepada para siswa, mahasiswa, guru, dan juga dosen dengan total penerimaan mencapai 35,725 juta orang. Lewat bantuan ini, banyak keluarga yang terbantu karena ekonominya sedang terbebani akibat pandemi. Dan mulai Maret tahun ini, pemerintah juga bakalan ngelanjutin kuota bantuan yang disalurkan kepada para siswa, mahasiswa, guru, dan juga dosen. Soalnya bantuan ini tuh dinilai sangat efektif dalam membantu siswa atau siswi yang tingkat ekonominya rendah. Nah, kuota udah nih. Terus gimana dong sama jaringannya? Ya kalau masalah jaringan, pemerintah juga masih ngakuin yang namanya pembangunan jaringan di daerah pelosok sana. Salah satunya, kata Direktur Utama Akselerasi Telekomunikasi dan Informasi, yaitu Bapak Anang Latif, mengatakan bahwa sebanyak 422 desa di NTT yang awalnya blank spot atau belum terhubung dengan internet akan terhubung dengan internet pada tahun 2021 ini. Pemerintah memang sudah memberikan layanan subsidi kuota internet, namun layanan tersebut hanya untuk pemberian kuota internet seperti yang dilakukan Kemendikbud. Padahal, ketersediaan elektronik sebagai media PJJ tidak kalah pentingnya dengan ketersediaan kuota. Yang awalnya blank spot atau belum terhubung dengan internet akan terhubung dengan internet pada tahun 2021 ini. Pemerintah memang sudah memberikan layanan subsidi kuota internet, namun layanan tersebut hanya untuk pemberian kuota internet seperti yang dilakukan Kemendikbud. Padahal, ketersediaan elektronik sebagai media PJJ tidak kalah pentingnya dengan ketersediaan kuota. Siswa atau siswi yang keluarganya memiliki tingkat ekonomi rendah tidak bisa mengakses layanan internet yang pemerintah beri karena mereka tidak memiliki gawai, laptop, ataupun elektronik lainnya. Hasil survei mengatakan bahwa 33,7% rakyat Indonesia tidak memiliki gawai. Angka ini adalah angka yang besar, sehingga masalah keterbatasan elektronik merupakan masalah yang serius. Jadi, anak-anak miskin dan anak-anak di pelosok yang tidak memiliki gawai dan sinyal tidak bisa menikmati bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan kata lain, kelompok ini hanya bisa dilayani secara luring. Namun, tak ada bantuan pemerintah untuk luring. Kelompok anak-anak ini tetap terlayani jika proses PJJ. Selain itu, materi yang disampaikan oleh guru pasti tidak sepenuhnya dimengerti oleh siswa dan siswi. Karena pada PJJ daring, siswa dan siswi tidak bisa bertanya kepada guru saat siswa atau siswi memiliki pertanyaan yang ingin diutarakan. Kita pernah nggak sih mikirin kenapa peraturan tentang PSBB di kota itu jauh lebih ketat dibanding di desa? Soalnya mobilitas di kota itu jauh lebih tinggi daripada di desa. Sehingga tingkat penyebaran virus coronanya di kota itu jauh lebih ketimbang di desa. Nah, makanya kalau di daerah pinggiran, apalagi luar Jawa nih, yang biasanya tingkat ekonominya rendah, itu diperbolehkan bertemu secara tatap muka atau offline apabila siswa yang menghadirinya sedikit dan mengikuti protokol kesehatan. Contohnya ada Dimas Ibnu Elias, siswa SMP Negeri 1 Rembang, Jawa Tengah. Karena tidak mempunyai gawai, dia tetap berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu meski sendirian di kelasnya. Nah, kalau materi yang sulit dimengerti, kita juga bisa minta tambahan nih ke guru pengajar secara daring. Soalnya waktu KBM kurikulum COVID-19 itu kan bisa bentar gitu dibanding sekolah offline biasa. Dan juga ya kita bisa belajar mandiri gitu, atau nggak nanya ke teman. Terus lihat-lihat materi di Google sama YouTube buat jadi bahan ajaran. Selain itu, dengan adanya waktu yang lebih renggang, kita juga bisa buat ningkatin bakat dan minat kita buat ngisi waktu. Sehingga sebenarnya sekolah online ini jiwa dan raga guru sama murid itu ya lebih santai pasti. Siswa yang menghadirinya sedikit dan mengikuti protokol kesehatan. Contohnya ada Dimas Ibnu Elias, siswa SMP Negeri 1 Rembang, Jawa Tengah.
Karena tidak mempunyai gawai, dia tetap berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu meski sendirian di kelasnya. Nah, kalau materi yang sulit dimengerti, kita juga bisa minta tambahan nih ke guru pengajar secara daring. Soalnya waktu KBM kurikulum COVID-19 itu kan lebih sebentar gitu dibanding sekolah offline biasa. Dan juga ya kita bisa belajar mandiri gitu, atau nggak nanya ke teman. Terus lihat-lihat materi di Google sama YouTube buat jadi bahan ajaran. Selain itu, dengan adanya waktu yang lebih renggang, kita juga bisa buat ningkatin bakat dan minat kita buat ngisi waktu. Sehingga sebenarnya sekolah online ini, jiwa dan raga guru sama murid itu ya lebih santai pasti. Babak 2 telah selesai. Sekarang masuk ke babak 3 untuk closing statement dari kedua tim. Nah, jadi pembelajaran daring ada kelebihan nih. Kelebihan pertama dari daring ini tuh gak kayak pembelajaran offline. Kegiatan belajar mengajar daring dapat dikerjakan di mana aja dan dapat menghemat waktu juga tenaga. Kan kalau sekolah offline harus berangkat ke sekolah, sedangkan kalau daring cukup buka gawai aja. Kelebihan lainnya tuh para siswa dapat mengenal teknologi dan belajar beradaptasi dalam kondisi yang sulit, juga dapat mempelajari mengatur waktu, bersosialisasi tanpa bertemu dengan orang lain, bertahan menghadapi situasi, dan tentunya terhindar dari COVID-19. Di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Jadi, kekurangannya adalah kesulitan dalam sarana antara lain smartphone dan pembelian kuota dikarenakan perekonomian yang tidak mendukung, jangkauan sinyal internet demi kelancaran mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan penyebaran teknologi yang belum merata di seluruh daerah. Lalu, ada juga resiko materi yang diberikan kurang dipahami oleh siswa-siswi dalam pembelajaran online ini. Itu dia closing statement dari kedua tim. Saya akan kembalikan acara ini kepada MC. Tadi keren banget penampilan dari para peserta. Kalau menurut kamu gimana, Shif? Wah, yang pastinya keren banget sih. Tadi kedua peserta hebat banget ya dalam menyampaikan argumennya masing-masing. Setuju banget. Aku yang nonton aja sampai ke bawah suasananya loh. Tapi siapa yang bakal menang kalau kedua tim keren-keren kayak gitu? Nah, pasti kalian juga penasaran kan? Maka dari itu jangan kemana-mana dulu ya. Sambil nunggu hasil lomba dari para juri, sekarang kita bakal break dulu ya. Tapi kalian jangan kemana-mana, karena selama break, kita bakal ditemenin sama siaran dari anak-anak Rasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liv, kamu tahu gak artis apa yang suka kenalan? Gak tahu tuh. Emangnya siapa? Adipati Salken. Salam kenal semuanya. Aku Raffi. Salam kenal juga semuanya. Aku Khalif. Nah, di sini kami akan menemani waktu senggang kalian, waktu makan kalian, waktu rebahan kalian, dan juga waktu istirahat sobat-sobat sekalian sembari menunggu hasil pengumuman lomba debat tadi. Lip, kalau ngelihat debat tadi, tim favorit kamu siapa sih? Oh, jelas dong. Tim favorit aku itu tim afirmatif. Oh, adik kecil bertanya-tanya. Abang gede menjawabnya. Tim oposisi pemenangnya karena keren-keren argumennya. Tim oposisi dong favorit aku. Waduh, Vi. Nggak bisa gitu dong. Pergi ke pasar membeli arang. Tidak lupa sambil membeli lada. Jangan pikir kamu bisa menang, karena sudah pasti afirmatif juaranya. Waduh, kalau jagoan kamu kan tim afirmasi. Kalau jagoan aku tim oposisi. Nah, teman-teman kalian jagoannya siapa ya? Semoga bisa jadi pemenangnya. Waduh, Vi, gak kerasa nih. Sebentar lagi pemenangnya udah bakal diumumin. Iya nih. Oleh karena itu, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah, jadi kalian penasaran gak sih apa itu public speaking? Jadi, public speaking itu merupakan kegiatan penyampaian pesan berupa ide ataupun gagasan secara oral ataupun lisan.
Nah, bentuk komunikasi ini merupakan bentuk di mana seorang pembicara itu menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Dan untuk tujuan public speaking itu sendiri memiliki 3 tujuan. Di antaranya yaitu untuk menyampaikan informasi kepada audiens, untuk menghibur audiens, dan juga untuk mempengaruhi audiens. Lalu bagaimana dengan manfaat public speaking? Nah, public speaking itu sendiri memiliki banyak sekali manfaat. 3 di antaranya yaitu untuk memperbaiki hubungan, untuk memahami permasalahan, dan juga untuk menyelesaikan masalah. Debat. Debat merupakan pertentangan argumentasi terhadap suatu isu, atau bahasa kerennya di debat tuh mosi. Simpelnya nih teman-teman, bayangin lo lagi jalan berdua sama doi. Uang lo berdua kepepet dan cuma bisa beli 1 porsi mie instan. Lo pengennya mie kuah tapi doi lo ngotot pengen mie goreng, katanya biar manis kayak dia. Padahal nih, lo lagi kedinginan, lo lagi masuk angin dan butuh kehangatan. Cekcok kayak gini adalah bagian dari debat. Keduanya punya alasan yang kuat untuk mertahanin pendapatnya. Kenapa sih orang-orang melakukan debat? Tujuannya adalah untuk berbicara secara meyakinkan dan mendengarkan pendapat yang berbeda. Dan di akhir debat dapat menghargai perbedaan pendapat tersebut. Rasta atau penyiar radio. Radio sendiri adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Radio memiliki kekuatan terbesar sebagai media imajinasi, karena sebagai media yang buta radio, hanya menampilkan suara tanpa adanya gambar. Nah, apa sih penyiar radio? Penyiar radio sendiri adalah petugas penyiaran radio yang menyiarkan suaranya melalui transmisi radio. Seorang penyiar radio juga memperkenalkan dan membahas berbagai hal seperti musik, ramalan cuaca, atau informasi lalu lintas. Nah, tugas penyiar radio itu apa aja sih? Sebagai seorang komunikator, penyiar memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public service dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh banyaknya pendengar. Terus, memberikan informasi mengenai seluruh program stasiun mereka yang mencangkup seperti program musik, lamaran cuaca, atau informasi lalu lintas. Nah, yang terakhir adalah memandu acara yang diputar di radio dengan memutar lagu atau talk show dan menjalin komunikasi yang baik antara para pendengarnya. Halo semuanya, gimana nih? Masih pada semangat kan? Harus dong, karena kan sekarang kita bakal ngumumin nih, siapa sih juara dari lomba debat ini? Pasti kalian udah gak sabar kan? Oh iya, sebelum diumumin, kita mau ngejelasin dulu aspek-aspek penilaian untuk juara itu apa aja. Pemenang lomba dipilih berdasarkan kesesuaian pendapat dengan mosi dan pihak-pihak yang sudah dipilih. Selain itu, pemenang juga dipilih berdasarkan validitas beserta data yang mendukung pendapat. Langsung aja kita umumin kali ya pemenang lombanya. Pemenang lomba dari Festival SPED 2021 adalah... Pemenangnya adalah... Tim Afirmasi. Selamat ya, tim Afirmasi. Jangan lupa untuk para pemenang untuk menghubungi pihak panitia untuk pengiriman hadiah. Untuk yang belum menang, jangan berkecil hati ya. Dan kalian juga jangan takut ya untuk mencoba di lain kesempatan, karena masih banyak kesempatan lainnya.